Indonesia Indie menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 15 Januari 2025. Sari berita, Kodim 1612 Manggarai siap kawal program makan bergizi gratis. Disub ND gencar melakukan pengaturan lalu lintas dan penataan parkir. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, Kodim 1612 Manggarai siap kawal program makan bergizi gratis. Selengkapnya, Epi Wahab melaporkan. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Manggarai Raya meliputi Manggarai Barat, Manggarai dan juga Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Kodim 1612 Manggarai siap mengawal program makan bergizi gratis. Seperti yang diketahui, di wilayah Manggarai Raya sendiri belum mulai dilakukan dan masih menunggu dukungan peralatan makan dari pusat. Dan di 1612 Manggarai, Letkol Infantri Budiman Manurung mengatakan MBG di Manggarai sedikit mengalami keterlambatan dikarenakan masih menunggu peralatan pendukung dari pusat. Jadi untuk update program Dapur Sehat sendiri, memang untuk program makan siang gratis ini kan memang seperti kita ketahui bersama bahwa ini adalah program dari pemerintah pusat. Di mana program pertama ini sudah berjalan di 190 titik di seluruh Indonesia. Namun untuk di wilayah Manggarai sendiri ini belum dapat berjalan. Demikian dikarenakan ada beberapa persoalan-persoalan yang seperti contohnya adanya keterlambatan kedatangan alat yang didukung dari pusat. Sehingga kemarin yang rencana awal di Kabupaten Manggarai Barat akan dilaksanakan berjalan tanggal 6 itu mundur. Itu mundur karena alat-alat ini belum datang, ya kemungkinan antara tanggal 15 sampai dengan tanggal 20. Dia juga menyampaikan TNI sebagai pihak kedua dalam program MBG ini khususnya untuk wilayah NTT hanya Kupang yang sudah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025. Memang kalau dari TNI sendiri untuk wilayah NTT ini baru satu dapur sehat yang sudah berdiri, itu di Kupang. Kalau untuk di wilayah-wilayah lain, kabupaten lain, jajaran di sekitaran Pulau Flores, Sumba, Rote dan Pulau Timur, selain Kupang, itu memang untuk dari TNI sendiri kita belum ada yang berjalan pembangunan dikarenakan banyaknya dinamika yang terjadi seperti itu. Pihaknya juga telah melakukan beberapa persiapan guna mendukung program MBG di wilayah kerjanya yakni Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat serta Manggarai Timur. Salah satunya dengan memastikan kesiapan sarana dan prasarana, kendaraan untuk mendistribusikan MBG serta terkait perekrutan tenaga kerja yang kemudian akan dididik oleh Badan Gizi Nasional BGN. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Dalam rangka menyukseskan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati ND terpilih, Dinas Perhubungan Kabupaten ND mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatur arus lalu lintas dan penataan parkir di sekitar area pasar dan pertokoan di Kota ND. Laporan Suimam. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten ND Ibrahim Selasa 14 Januari 2025 mengatakan salah satu langkah utama yang dilakukan saat ini adalah penataan parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 di areal Pasar Mbongawani ND. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung pasar serta kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Dijelaskan pihaknya sudah menghimbau kepada para pedagang yang masih berjualan di areal parkir bahwa mulai hari ini para pedagang yang berjualan di tempat parkir yang seharusnya digunakan untuk kendaraan diminta untuk segera pindah. Kami sudah menghimbau dan berkoordinasi dengan Deperindak yang notabene staf yang bekerja di areal pasar. Kami sudah menyampaikan kepada mereka yang masih berjual di bawah tempat parkir yang ada supaya mulai hari ini dan seterusnya tidak diperbolehkan lagi. Ini tempat parkir digunakan untuk parkir kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang teman-teman yang berbelanja di areal Pasar Mbongawani sini. Ia melanjutkan selain pengaturan parkir untuk mengurangi kemacetan
kemacetan di sepanjang jalan pasar dan pertokoan, pihaknya meminta pemilik kendaraan pribadi, terutama pengusaha dan pemilik toko, agar tidak lagi parkir di sepanjang jalan tersebut. Kepada para pengusaha atau pemilik toko yang punya kendaraan pribadi yang masih dalam halim parkir sepanjang jalur jalan itu, kami sudah siapkan tempat parkirnya mereka di Semia Lama yang ada di sekitar jalur jalan Kemakunguran ini. Ditambahkan, dengan langkah-langkah ini diharapkan arus lalu lintas di sekitar kawasan pasar dan pertokoan di Kota Ende bisa lebih lancar dan tertib. Pihak Dinas Perhubungan juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pengaturan ini berjalan sesuai rencana demi kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di areal tersebut. Butuh kerjasama lintas sektoral dalam melawan TPPO di Kabupaten Ngada. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Masalah perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Ngada, dengan menjadi tenaga kerja non-prosedural masih saja terjadi. Hal ini membutuhkan penanganan serius lintas sektoral untuk melakukan pencegahan dini agar masyarakat tidak terjebak janji manis dengan gaji besar tanpa memikirkan resiko kejahatan yang mereka alami di tempat kerja nanti. Permasalahan perdagangan orang yang kian marak menjadi salah satu perhatian serius pemerintah Kabupaten Ngada. Pemerintah Kabupaten Ngada membutuhkan kerjasama dari semua pihak dan membangun kesepahaman lintas sektoral untuk melawan TPPO di Kabupaten Ngada. Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Romelius Tuji menjelaskan membangun kerjasama lintas sektoral sangat penting dalam memerangi kejahatan TPPO yang ada di Kabupaten Ngada, serta membutuhkan kerja keras agar tidak ada lagi warga Ngada yang menjadi korban tragedi kemanusiaan. Kegiatan-kegiatan kolaborasi lintas sektor, lintas OPD, lintas pelaku-pelaku di lapangan stakeholder untuk mulai mensinergikan dan melakukan beberapa tindakan yang substansi sehubungan dengan maraknya kasus TPPO yang ada di Kabupaten Ngada. Diharapkan dengan kerjasama lintas sektoral nanti mampu menekan angka masyarakat yang menjadi pekerja non-prosedural sehingga tidak ada lagi korban jiwa maupun kekerasan yang dialami oleh warga Kabupaten Ngada saat bekerja di luar daerah maupun negara lainnya. RRI Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kementerian Agama di masa-masa yang akan datang tentu banyak tantangan dan yang paling berat yakni bagaimana mengupayakan dalam menciptakan kerukunan karena kerukunan merupakan landasan untuk mencapai Indonesia Emas. Laporan Rovinus Vula. Hal tersebut disampaikan mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende periode 2011-2017 Yosep Nganggo SAG kepada RRI ketika diminta tanggapan pesan dan harapannya terhadap seluruh jajaran ASN di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende pada peringatan Hari Amal Bakti ke-79 beberapa waktu lalu. Yosep mengatakan seperti himbauan Menteri Agama Republik Indonesia dalam sambutannya bahwa Indonesia Emas tidak akan tercapai jikalau suasana kerukunan kedamaian tidak tercipta. Karena itu merupakan tugas utama dari Kementerian Agama bagaimana menciptakan kerukunan kehidupan bersama dan keharmonisan. Karena itu merupakan jalan lurus menuju Indonesia Emas. Kementerian Agama, pegawai-pegawai Kementerian Agama itu tadi yang kita harapkan supaya mereka harus lebih cerdas dalam menghadapi tantangan masyarakat beragama dengan berbagai-bagai ini untuk menciptakan suasana kerukunan. Suasana kerukunan. Diharapkan kecerdasan mereka dari para insan-insan Kementerian Agama bagaimana mengelola keberbahagiaan ini supaya tercipta suasana kerukunan sebagai jalan menuju Indonesia Emas itu. Yosep Nganggo mengatakan ke depan tantangan yang akan dihadapi Kementerian Agama tidak sedikit, maka kepada seluruh pegawai ASN di lingkup Kementerian Agama harus lebih cerdas dalam menghadapi tantangan masyarakat beragama dengan berbagai suku budaya yang berbeda untuk menciptakan suasana kerukunan. Ia menambahkan untuk menghadapi tantangan itu diharapkan kecerdasan para insan-insan Kementerian Agama bagaimana mengelola suasana kehidupan masyarakat beragama dengan suku budaya yang berbeda itu supaya tercipta suasana kerukunan dan membutuhkan figur yang cerdas dan juga harus berintegritas sebagai jalan menuju Indonesia Emas. RRI Rovinus Vula melaporkan.
BPBD Kabupaten Ngada sigap atasi material longsor yang menutupi ruas jalan jurusan Tada Waibela di wilayah Kecamatan Jerebu. Laporan Nikolaus Makumeli. Kepala BPBD Kabupaten Ngada Emmanuel Kora kepada RRI mengkonfirmasikan bahwa berdasarkan laporan dari anggota DPRD Kabupaten Ngada dan informasi dari masyarakat kepada pemerintah melalui BPBD terkait adanya longsoran, pihak BPBD Kabupaten Ngada langsung berkoordinasi dengan operator ekskavator untuk melakukan penanganan terhadap material longsor yang menutupi badan jalan pada Senin 13 Januari 2025 yang saat ini telah dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Terjadi di jalur jalan Tada Waibela. Ya, itu terjadi hari Sabtu kemarin dan berdasarkan laporan dari anggota DPR dan juga dari masyarakat kepada pemerintah melalui BPBD, kami sudah melakukan penanganan. Ditambahkan Emmanuel bahwa ruas jalan tersebut sering terjadi longsor yang terjadi tidak hanya pada saat hujan saja. Oleh sebab itu dirinya berharap melalui camat, para kepala desa untuk menghimbau warganya yang sering melintas di ruas jalan tersebut untuk tetap mewaspadai ancaman longsoran. Terkait dengan longsornya jalan ini, memang di jalur jalan ini sering terjadi longsoran, baik pada saat terjadi hujan maupun pada saat tidak terjadi hujan, sehingga terhadap masyarakat juga sudah dihimbau melalui camat dan juga kepala desa. Kita menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada ketika menggunakan jalur jalan ini. Sehingga itu yang kami sampaikan kepada masyarakat, sehingga selalu waspada, apalagi di musim hujan ini, masyarakat diharapkan supaya selalu waspada bila mana melewati jalur jalan ini. Sementara itu, Babinsa Vincent yang bertugas di Kecamatan Jerebu kepada RRI menyampaikan bahwa longsoran tidak menimbulkan korban jiwa, namun material longsor yang sebagian besar berupa bebatuan menyebabkan ruas jalan tersebut tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda 4. Ia pun menghimbau kepada warga masyarakat agar tetap mewaspadai adanya longsoran susulan. Untuk diketahui, bencana longsor kembali terjadi di wilayah Desa Watumanu, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada pada Sabtu 11 Januari 2025. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Dalam rangka menyambut perayaan Imlek tahun 2025, Detelen Klan akan menggelar kegiatan Food Bazaar. Laporan Lady Badin. The Talent Clan, sebuah komunitas kreatif dan budaya Tionghoa di Kabupaten Ende, akan menggelar kegiatan Food Bazaar dalam rangka perayaan Imlek 2025. Sekretaris The Talent Clan, Leli, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memeriahkan perayaan Imlek sekaligus mengajak masyarakat Kabupaten Ende untuk merasakan kemeriahan Imlek dan juga menjadi wadah bagi berkembangnya bakat dan kreativitas anak dan remaja di Kabupaten Ende. Food Bazaar ini menurut Leli tidak hanya menghadirkan bazar makanan, tetapi juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lomba seni dan budaya yang akan ditampilkan oleh anak-anak binaan The Talent Clan maupun beberapa sekolah dan komunitas yang diundang khusus dalam kegiatan tersebut. Kita ini Food Bazaar yang kita lakukan adalah Food Bazaar yang kedua. Yang pertama itu di bulan Mei. Nah, Food Bazaar yang kita lakukan sekarang ini nih tujuannya menyambut merayakan Imlek. Jadi semua tidak terkecuali hanya orang Tionghoa, tapi semua di Ende pun kita sama-sama merasakan kebahagiaannya Imlek, meriahnya Imlek, dan juga anak-anak tuh bisa mengembangkan kreativitas mereka, menunjukkan apa yang sudah mereka punya, bisa berupa lomba-lomba yang kita adakan ataupun acara-acara yang kita buat. Jadi makanya kali ini kita menggandeng sekolah-sekolah, sekami, sanggar-sanggar. Jadi mereka pun bisa ada wadah untuk menampilkan apa yang sudah mereka latih, yang selama ini mereka latihan itu mereka punya wadah untuk ditampilkan. Leli mengungkapkan bahwa acara ini akan menjadi Food Bazaar kedua yang digelar oleh komunitas tersebut. Acara Bazaar pertama dilaksanakan pada bulan Mei 2024 lalu. Food Bazaar tersebut juga memberikan kesempatan kepada UMKM yang ada di Ende dan sekitarnya untuk berpartisipasi. Rencananya Food Bazaar Imlek 2025 ini akan diadakan pada tanggal 25 hingga 26 Januari di Aula Bandara Lama Haji Hasanah Arubusman Ende. Kegiatan kami itu di tanggal 25 dan 26 Januari di Gedung
Gedung Bandara Lama ND. Jadi UMKM ND kita gandeng semua, yang mau join mari, masih ada slotnya. Jadi yang mau join masih bisa. Terus buat yang makanan khas sendiri dari Tionghoa sih saya rasa ada beberapa menu-menu yang mungkin ada lah. Nanti kita tunggu saja di Basar. Pasti akan ada yang menarik lah. Menu-menunya pasti banyak yang menarik. Lely mewakili Detailing Clan mengajak seluruh masyarakat ND untuk hadir dan meramaikan acara Food Basar tersebut, serta bersama-sama merayakan perayaan Imlek dengan penuh kegembiraan. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Rabu 15 Januari 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.